제 고백이에요. 좋아해요, 선생님. Pernyataan Jisoo yang mengatakan bahwa ia menyukai Pak Kang membuat Shinwo merasa sangat cemburu karena ia tidak tahu bahwa Pak Kang adalah dirinya sendiri yang datang dari masa depan. Masalah pun semakin rumit antara Pak Kang, Shinwo, dan juga Jisoo. Cerita beralih kepada Junok. Ia mengalami sebuah insiden dengan ibu Nona pada saat ia menemui Nona sebelumnya, di mana hal itu karena Pak Kang yang menyuruhnya. Kejadian itu membuat Junok sangat bersalah, namun juga membuatnya jatuh cinta kepada ibu gurunya sendiri, yaitu Nona. Sedangkan Shinwo, walaupun ia sudah tahu bahwa bukan dirinya yang disukai Jisoo, tapi ia tak bisa berpaling untuk menjauh dari Jisoo. Semua hal bagi Shinwo, jawabannya adalah Jisoo. 근데 그러고 보니까 들어줄 사람 필요하잖아. 와, Namun karena perkataan Jisoo yang mengatakan ia menyukai Pak Kang, hal itu membuat Shinwo tak mampu mengendalikan emosinya hingga sebuah masalah kembali terjadi. Dan hal itu juga menjadi masalah bagi Pak Kang. Malam harinya, tanpa sengaja seorang siswa nakal yang dipanggil Song Jin melihat Shinwo membuang cincin yang sebelumnya ingin Shinwo berikan kepada Jisoo. Malam itu juga Pak Kang mengatakan kepada Jisoo bahwa ia hanya menganggap Jisoo murid berharganya. Hal itu membuat Jisoo merasa bersedih karena cintanya ditolak. 오해하지 마세요. Di sini masalah terjadi. Ada sebuah kebakaran di bagian sekolah, di mana hal itu diakibatkan oleh Song Jin yang membuang puntung rokok sembarangan. Karena kejadian itu, Pak Kang dan Jisoo terperangkap di sana. Mereka hanya bisa menunggu hingga siang hari agar ada seseorang yang akan membukakan pintu untuk mereka. Siswa yang datang duluan di pagi harinya ternyata Shinwo. 문 네가 열어준 거야? Kesalahpahaman pun terjadi. Shinwo mengambil kesimpulan bahwa Jisoo bersama Pak Kang berdua semalaman. Perasaan Shinwo benar-benar dibuat hancur saat itu. Masalah kebakaran masih berlanjut. Guru galak yang disering dipanggil Mozart berharap orang yang membuat kebakaran itu mengaku di hadapannya hari itu juga. Jelaslah yang melakukan hal itu adalah Song Jin. Namun Song Jin mendapat ide, ia ingin Shinwo yang mengaku melakukan hal itu. Jika Shinwo menolak, maka ia akan mengungkap rahasia Shinwo yang menyukai Jisoo dengan bukti cincin yang dibuang Shinwo sebelumnya. Dengan terpaksa Shinwo melakukannya. Ia mendapat hukuman dari Pak Mozart. Ibunya juga dipanggil ke sekolah karena hal itu. Namun Pak Kang tahu bahwa pelaku sebenarnya adalah Song Jin. Dengan berbagai cara Pak Kang menyelamatkan Shinwo dari hukuman itu. Pak Kang juga menekan Song Jin agar lebih memperbaiki sifatnya. Walaupun Shinwo mendapat hukuman, tapi ia sedikit senang karena dapat perhatian lebih dari Jisoo. 하면서 왜 네가 하지도 않은 짓 했다고 거짓말한 건데? 괜찮아? 저 녀석이었다. Setelah itu, ternyata Minsok dan Sora pacaran. Hal itu terungkap karena Pak Kang yang mengatakannya. Dan Pak Kang kembali berharap agar Shinwo bisa mengungkapkan perasaannya kepada Jisoo, bukan seperti pria pengecut. 스틸하지 말고 대답이나 하세요. Kemudian saat di rumah, ibunya Shinwo sadar bahwa Shinwo sedang jatuh cinta dengan bukti cincin yang ia punya. Namun Shinwo mengelak, dan cincin itu malah ia katakan untuk ibunya sendiri. Malam itu Shinwo langsung menemui Jisoo dan mengatakan bahwa Pak Kang akan pergi. Hal itu telah ia ketahui sebelumnya. Karena itu, di pagi harinya Jisoo langsung menemui Pak Kang. 선생님. Walaupun telah banyak yang mereka lalui bersama, tapi perpisahan tetaplah perpisahan. Pak Kang dan Jisoo berjanji akan bertemu lagi suatu hari nanti. Kepergian Pak Kang sebenarnya karena ia merasa sudah melakukan yang terbaik untuk hubungannya, dan ia berniat untuk kembali ke masa depan. Namun sebelum itu, ia kembali menemui ibunya. Di sini ibunya mulai sadar bahwa ada kesamaan antara Pak Kang dan Shinwo. Pak Kang juga berpesan agar ibunya tidak pergi kemanapun dalam beberapa hari, karena ia tahu bahwa kematian ibunya akan terjadi dalam beberapa hari ke depan. Maka Pak Kang pun kembali ke masa depan melalui sungai yang sebelumnya membawanya ke masa lalu.
Tapi setelah sadar, ternyata Pakang masih berada di masa lalu. Beberapa kali ia coba namun hasilnya tetap sama. Di sisi lain, Jundok mulai berani mendekati Bu Nona. Sedangkan Shinwo kembali dibuat khawatir kehilangan Jisoo karena seorang mengatakan bahwa Jisoo akan pergi ke luar negeri. Pakang sendiri pergi ke rumah sakit karena ia sedikit sakit akibat mencoba kembali ke masa depan. Namun KTP-nya dikira palsu karena itu berasal dari masa depan. Di sini ia bertemu Shin Hye dan demi tidak ketahuan bahwa ia masih di sana, Pakang langsung pergi meninggalkan Shin Hye dan KTP-nya dibawa oleh Shin Hye yang ia kira itu milik Shinwo. Setelah kembali ke rumah, ibunya Shinwo benar-benar tidak menyangka bahwa KTP Shinwo dengan Pakang benar-benar sama. Ia mulai curiga bahwa Pakang adalah Shinwo dari masa depan. Ibunya Shinwo teringat pesan-pesan dari Pakang benar-benar terjadi kepadanya. Walaupun ia sudah berjanji dengan Pakang untuk tidak pergi kemanapun, namun tetap saja ibunya Shinwo pergi untuk mencari tahu siapa Pakang sebenarnya. Waktu itu bertepatan saat Shinwo mengajak Jisoo untuk bertemu. Sedangkan Pakang, ia menghubungi Shin Hye. Di sini ia tahu bahwa ibunya telah pergi ke suatu tempat. Ia langsung khawatir. Di sisi lain, Shinwo sebenarnya ingin mengungkapkan perasaannya kepada Jisoo. Namun karena Pakang menghubunginya, ia terpaksa pergi. Di sini Pakang mengungkapkan identitasnya kepada Shinwo, bahwa ia adalah Shinwo sendiri yang datang dari masa depan. 10년 전에 사고가 있었어. 여객선이 양쪽. 그게 무슨... 이거... Shinwo awalnya tidak percaya, namun mengingat Pakang selama ini, ia percaya bahwa Pakang adalah dirinya sendiri dari masa depan. Mereka pergi ke pelabuhan untuk menyelamatkan ibu mereka, karena Pakang tahu di sanalah insiden terjadi yang membuat ibunya tiada. Pakang langsung masuk ke air untuk menyelamatkan ibunya. Tapi masalahnya, waktu itu malah membuatnya kembali ke masa depan. 왜 여기야? Setelah sadar, Pakang merasa semua yang ia alami hanyalah sebuah mimpi. Sedangkan Minsok sudah menikah dengan Sora. Dan Jundok sudah menjadi artis terkenal. Tapi dengan pertemuan itu, Pakang sadar bahwa yang ia alami bukanlah mimpi. Karena ada beberapa hal yang berubah karena ia pergi ke masa lalu. Ternyata Pak Mozart menyukai Nona, maka hal itu membuat Jundok merasa tersaingi. Setelah beberapa waktu, akhirnya Pakang sadar bahwa ia bisa pergi ke masa depan atau ke masa lalu di waktu kematian ibunya. Pakang langsung mencari keberadaan Jisoo, karena ia tahu bahwa hari itu adalah hari kejadian di mana Jisoo ditabrak oleh sebuah mobil, dan Pakang ingin menghentikan hal itu. Ia bertemu dengan Songjin yang sudah menjadi polisi. Di sini kejadian benar-benar seperti yang diperkirakan Pakang. Dengan berbagai cara, ia bisa menghentikan kejadian yang mencelakai Jisoo. Tapi karena Pakang berada di masanya sendiri, maka Jisoo mengenalinya sebagai Shinwo, bukan Pakang. Tapi biar nggak ribet, kita panggil Pakang aja ya. Di sini Pakang langsung mengungkapkan perasaannya kepada Jisoo, karena ia tahu bahwa sebelumnya Jisoo menyukainya. 일들이 어제 일처럼 생생해. Tapi masalahnya, ternyata Jisoo sudah sangat dekat dengan Sunbae, di mana Jisoo dan Sunbae memiliki pekerjaan yang sama dan di tempat yang sama pula. Pakang benar-benar dibuat cemburu. Anehnya lagi, setelah pulang Pakang malah melihat Shinwo yang ternyata datang dari masa lalunya. Ternyata waktu Pakang ingin menyelamatkan ibunya, Shinwo juga mengikutinya. Sehingga ia juga berada di masa depan. Namun teman-temannya dan keluarganya mengira Shinwo adalah muridnya Pakang saja. Padahal mereka adalah orang yang sama. Pakang berharap Shinwo kembali ke masa lalu, karena akan menjadi masalah jika ia melihat masa depannya yang masih belum bisa bersama Jisoo. Di tempat itu pula, Shinwo kembali bertemu dengan Jisoo. Ia melihat Jisoo memiliki hubungan yang dekat dengan Sunbae. 다 왔다. 다 왔다는데 왜 나와 있어? 누구야? Karena itu Shinwo marah kepada Pakang, karena sampai saat itu Pakang masih tidak bisa mendapatkan Jisoo.
Karena Pakang yang membuat Sinwo berada di sana, maka Pakang tidak bisa membiarkannya begitu saja. Setelah itu Sinwo harus dirawat di rumah sakit karena tangannya terkilir. Ia beruntung karena dokter yang akan merawatnya adalah Jisoo. Walaupun Jisoo tidak tahu bahwa Sinwo adalah Pakang dari masa lalu. Pakang sangat menyimpan rahasia kebenaran akan hal itu. Sinwo mulai mendekati Jisoo, berharap agar Jisoo mulai merasa bahwa Sinwo sendiri merupakan orang yang dekat dengannya waktu dulu. Setelah itu sebenarnya Sunbae ingin mengungkapkan perasaannya lagi kepada Jisoo. Namun Jisoo malah lebih memilih untuk bertemu dengan Pakang dan teman-temannya. Walaupun 10 tahun yang lalu Jisoo pergi tanpa ada kabar. Di sini mereka minum-minum bersama, hingga Jisoo tidak bisa mengendalikan dirinya. Ia mengatakan yang sejujurnya bahwa cinta pertamanya adalah Kang Sinwo. 사랑 이것도 패스야? 강신우 어? 옛날에도 이렇게 엎였었는데 너한테 해주고 싶은 게 얼마나 많았는데. 맞으면서 선생님